Saudara saudara sedikit berbagi refleksi bagi kita yang berkaitan seputaran kematian Tuhan Yesus. Karena ini hari-hari menjelang hari Paskah, saya ingin berbagi sedikit refleksi bagi kita tentang seputaran yang berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa siapakah kita sampai Tuhan Yesus mau disalibkan? Apakah kita begitu berbakti kepada Tuhan? Apakah kita begitu berjasa baginya? Perbuatan baik apa yang sudah saudara dan saya lakukan sampai Yesus rela disalibkan bagi kita? Apakah saudara begitu kaya sampai Tuhan Yesus mau menebusmu oleh karena kekayaanmu? Yang sebenarnya tidak demikian, saudara, karena yang dilakukan oleh kita manusia adalah dosa hari lepas hari, bahkan sejak dikandung kita sudah berdosa. Tetapi kalau Tuhan rela menebus kita, itu artinya bahwa kita begitu berharga di matanya. Maka saya mau mengajak saudara dan saya agar jangan mau kita direndahkan oleh iblis di hadapan Tuhan. Kita yang tadinya berharga menjadi direndahkan. Kita yang tadinya berharga direndahkan dan ditertawakan oleh iblis karena kita mengikuti maunya iblis. Jadi di saat kita mengikuti kehendaknya iblis, kita tidak dipuji oleh iblis, tapi kita ditertawakan oleh iblis karena kita menjadi rendah di hadapan Tuhan. Padahal kita berharga, saudara. Contoh, Yesus mengajari kita untuk mengasihi, tetapi karena mengikuti maunya iblis, maka kita tidak bisa mengasihi. Kita memusuhi, kita membenci, dan sebagainya. Saudara pikir itu baik, karena saudara bisa membalas jahat dengan jahat. Tetapi sebenarnya saudara sementara direndahkan oleh iblis. Saudara ingat bahwa kita berharga. Contoh yang kedua, saudara membuat pesta besar, musik keras, dan saudara senang. Tetapi orang di sekitar tersakiti oleh karena musik yang keras dan sebagainya. Saudara, perlu kita sadari bahwa tindakan seperti ini bagi kita baik, karena kita membuat pesta yang besar, mengundang banyak orang dan kita dipuji. Tetapi kalau orang lain tersakiti, sejujurnya kita sementara direndahkan oleh iblis, karena kita tidak bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang. Karena dikala yang lain memuji saudara, ada juga yang mungkin mengutuki saudara oleh karena tindakan yang saudara lakukan. Saudara sementara direndahkan oleh iblis. Di sinilah kita perlu menyadari dan bertobat, sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Jangan mau direndahkan oleh iblis, saudara. Saudara ditebus Tuhan. Dan ingat baik satu hal, bahwa nafas kita ini kapanpun juga bisa Tuhan cabut tanpa persetujuan dari saya dan saudara. Tuhan tidak minta izin kepada kita. Boleh kau cabut dulu nafas? Tidak. Tuhan tidak minta izin. Tetapi kapanpun Tuhan bisa mencabut nyawa kita seturut maunya. Oleh karena itu kita mau berjaga-jaga, bersiap-siap, tidak terus mengikuti maunya iblis. Walaupun kita mungkin sakit hati, walaupun kita mungkin tidak tentram, hanya gara-gara kita mengikuti maunya Tuhan. Saudara, kita bisa tidak tentram karena mengikuti maunya Tuhan. Karena Tuhan suruh kita memberkati orang, kita tidak tentram karena kita tidak senang dengan dia. Tapi Tuhan suruh kita memberkati dia, hati sakit. Tapi itu maunya Tuhan. Dan itulah kemenangan, dan itulah pikul salib. Tuhan Yesus memberkati.